Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin ngersanipun para rawuh sedaya, para bapak, para ibu sedayanipun keluarga besar jamaah Masjid At-Taqwa rahimanallah wa hadanallah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukru ala jazilin ni'mah. Langkung rumiyin kita mujiakan syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah Allah paringaken dhateng kita sedaya binaringan sehat wa afiyah warasan sami sehat sedaya nggih. Alhamdulillah pinaringan panjang umur sehingga wonten saat menika kita saged hadir kados biasanipun wonten pengaosan rutin setiap enjang Jumat wonten majelis menika. Mugi-mugi mawon rawuh kita hadir kita dadosaken keberkahan datang kehidupan ingkang kita lampahi sehingga dimudahkan segala urusan-urusan kita dipun paringi sae dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat saha salam dipun aturaken dumateng junjungan saha panutan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi mawon kanthi shalawat ingkang terus kita waos, kita saestu tansah pinaringan syafaatipun, kita tansah pinaringan pertolonganipun taminipun benjang wonten yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh saderengipun pangaosan dipun milai kula secara pribadi ngaturaken nyuwun pangapunten sedaya kelepatan kawula dumateng para jamaah sedaya nggih, para bapak, para ibu. Anginipun kawula serawung bergaul kalih panjenengan sedaya wonten pengaosan sakmenika wonten tutur kata, wonten ucapan-ucapan utawa tidak lampah ingkang kirang sekeca mboten saged renani dumateng manah panjenengan sedaya. Nyuwun pamunten sedayanipun. Mugi-mugi mawon kita sedaya tansah pikantuk pangapura saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para rawuh salajengipun ngajengaken pangaosan kula nggih menika dumugi surat Al-Baqarah ayat 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha 'ala kulli syai'in qadir wallahu a'lamu bimuradih. Wadda cinta, mahabbah seneng, sapa kathirun tiyang kathah orang banyak,
Orang banyak niku min ahlil kitab, sangka kelompok ahlil kitab. Ahlul kitab ih menika baik niku Yahudi utawa Nasrani. Banyak orang-orang dari kelompok ahlul kitab. Nek ukuran banyak niku beda dengan kebanyakan. Nek cara tafsiripun Quraisyhab, kata-kata banyak niku ibarat nek ana lembaran kertas 10. Nek wonten 3 lembaran kertas 10 warnane putih, kok wonten 3 sing napa warnane ireng. Niku sampun 3 niku sampun dikatakan banyak. Berbeda dengan jumlah 10 terus ana 7 sing ireng niku mboten banyak tapi malah kebanyakan. Mayoritas. Jadi kata-kata banyak dengan kebanyakan niku benten. Artosipun tidak hanya 1 atau 2, tapi nggih banyak niku lebih dari 2. Lau yaruddunakum, seandainya kembali, lau yaruddunakum, mereka mengembalikan kamu mim ba'di imanikum, ing dalam sasampunipun imanipun sira kabeh, kembali kepada kufaron, kepada kembali kepada kekafiran. Jadi orang-orang dari ahlil kitab itu menginginkan agar tiang-tiang ingkang sampun mlebet Islam, orang-orang yang sudah memeluk Islam, baik dari kelompok orang Yahudi maupun orang Nasrani maupun orang-orang kafir asli, mereka menginginkan agar supaya tiang-tiang Islam niku kembali lagi kepada ajaran mereka, keluar dari agama Islam. Sing asale Yahudi yo balik Yahudi meneh, sing asale Nasrani balik Nasrani meneh. Ingkang asalipun kafir bukan Yahudi, bukan Nasrani, kafir asli, nggih kembali kepada kekafiran lagi. Itu yang diinginkan oleh orang-orang ya ahlul kitab. Sebab napa? Hasadam min indi anfusihim, karena di dalam hatinya ada sifat hasud, ada sifat drengki. Hasud niku iri terhadap sesuatu niki al-hasad. Jengaran hasud niku hasud secara umum, hasud sesuatu yang tidak baik. Nggih menika napa? Anta tamanna zawalun ni'matillahi an akhikal muslim. Orang-orang kafir orang-orang ahli kitab diliputi sifat hasud, sifat drengki terhadap orang-orang yang sudah masuk Islam. Karena di dalam hatinya ada rasa tidak suka. Mereka mengharapkan orang-orang yang masuk Islam kembali kepada ajaran semula. Maka sebab napa? Hasud, iri terhadap kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang Islam. Sifat hasud secara umum, hasud niku nggih menika perkara niki dipun terangaken wonten tafsiripun Imam Qurtubi nggih menika anta tamanna zawalun ni'matillahi an akhikal muslim, yaitu ketika engkau berharap ada orang lain mendapatkan kenikmatan, terus mengharapkan agar kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya. Ono wong entok kenikmatan, entok rezeki, tonggone entok rezeki, dene iringi, muga-muga duite ilang, muga-muga kena penyakit, muga-muga niku naminipun sifat hasud. Dan ini termasuk salah satu sifat-sifat yang bisa merusak di dalam hati.
Wonten kitabipun Sayyid Muhammad dipun jelasaken napa minal muhlikat, sesuatu yang sifat yang merusak. Yang pertama inggih menika sifat riya. Riya niku napa pamer. Nomor kalih hasud dateng tiang muslim, iri karo tiang muslim. Mula kita dipun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa agar kita terhindar dari sifat hasud, terhindar dari orang-orang yang mempunyai sifat hasud terhadap diri kita. Napa? Nggih menika wonten surat surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falak. Nyuwun pangreksa sangka Gusti Allah. Sampeyan apa? Wa min syarri hasidin. Dari kejelekan orang-orang yang berbuat hasud idza hasada, ketika mereka berbuat hasud. Kita berdoa agar terhindar dari orang-orang yang berbuat hasud terhadap diri kita. Dan juga kita minta agar selalu dijauhkan dari sifat-sifat hasud. Ono tonggone tuku montor anyar, muga-muga montore napa ilang, muga-muga tabrakan, ora seneng. Dia mengharapkan agar supaya apa yang didapatkan oleh orang lain itu hilang dan bisa kembali kepada dirinya. Itu namanya pun sifat hasud. Berbeda dengan wonten perkara ada harapan-harapan tapi dia untuk menjadi penyemangat. Tapi harapan-harapan kebaikan itu benten. Kanjeng Nabi dawuh, iyyakum wal hasada. Takutlah kamu kepada sifat hasud. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al hadaba. Menika napa? Sifat hasud niku bisa menghilangkan segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Perkara-perkara sing wis dilakoni sing apik niku bisa hilang dengan sifat hasud yang ada di dalam diri kita. Seperti halnya kama ta'kulun nar al hadaba. Seperti halnya api bisa menghilangkan kayu bakar. Kayu sak tumpuk nek kena geni dibakar entek hilang. Begitupun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ketika ada sifat-sifat hasud di dalam diri kita, maka kebaikan-kebaikan tersebut bisa hilang. Iku sifat hasud. Ketinggalan apa mboten niku? Antatamanna zawalun ni'matillahi an ahikal muslim wasawa'un tamannaita ma'adzalika an ta'uda ilaika aula. Baik itu nikmat tersebut nanti akan kembali kepada orang yang hasud maupun tidak kembali. Sing penting napa? Ndekne ngarep-ngarep kenikmatan yang didapatkan oleh orang lain itu hilang. Wahada apa niki sangka tafsir Al-Qurtubi, wahada an-naw' alladzi dzamma Allah taala fi kitabih. Ini adalah sesuatu sifat yang dicatat oleh Allah di dalam ayatnya. Mereka am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih. Am yahsudunan nas, apakah mereka berbuat hasud terhadap manusia ala ma atahumullah, terhadap sesuatu yang Allah berikan min fadlihi, dari anugerahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok niki sifat yang tercela? Wa inna ma kana madhmuman li anna fihi tasfiyatul haqq subhanahu wa ta'ala.
wa annahu an'ama 'ala man yastahiqu. Mergo napa? Allah memberikan kenikmatan terhadap sesuatu, terhadap seseorang. Gusti Allah arep ngei karo si A dateng si B niku kan kehendak Gusti Allah, kersane Gusti Allah. Tidak ada yang memaksa. Jadi kabeh niku wis dirancang dening Gusti Allah. Kok dia berkehendak untuk menghilangkan dengan harapan agar kenikmatan fadl Allah yang diberikan kepada orang lain tersebut bisa hilang. Tapi Kanjeng Nabi dawuh ada sifat hasud yang baik. Hasud secara umum niku sifat sing mboten sae, sifat yang bisa merusak. Tapi ada hasud yang baik. Nggih menika napa? La tahasad, napa dawuhipun Gusti Allah, dawuhipun Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnain. Kanjeng Nabi dawuh, ammal mahmud, hasud yang baik, fahuwa ma jaa, yaitu sesuatu yang datang dari hadis dari dawuhipun Gusti Kanjeng Rasul, la hasada, tidak ada hasud illa fisnain, kecuali terhadap dua kelompok, dua golongan. Nek datang tiang kalih niki kita boleh hasud, boleh iri, tapi irinya iri sing sah. Inggih menika napa? Rajulun atahumul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wan nahar wa ana an-nahar, yaitu ketika ada seseorang nek ana wong tanggane panjenengan, dulure jenengan dikai kenikmatan apa? Dikai kenikmatan Quran. Dia membaca Quran dan dia mengamalkan. Wong iku si apik yo, senengane ndres maca Quran, terus yo ngamale sae. Aya ana al-lail wa ana an-nahar, setiap pagi malam ngamale yo akhlake apik. Ngono iku kita harus punya rasa iri untuk meniru kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang tersebut. Nek iri ngoten niku mboten napa sae. Iri terhadap kebaikan. Wong iku sik sregep jamaah yo. Si aku sik rada rasa-rasa. Wong iku sik sregep ngaji. Iri tapi untuk membangkitkan semangat untuk melakukan kebaikan. Kanjeng Nabi dawuh, boleh hasud kecuali terhadap dua orang. Terhadap pertama seseorang yang dikasih Al-Qur'an, iso maca Quran, iso ngamalno. Nomor kali napa? Warajulun, lan terhadap iri terhadap seseorang atahumullahu malan, orang yang dikasih rizki. Ana wong duwite akeh tapi napa? Fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana an-nahar. Ana wong sugih dermawan. Iku kita kudu iri. Wong sugih kok seneng sedekah. Yo muga-muga Gusti aku sik kepengin kaya ngono yo. Nek dunyane akeh tak sregep sedekah. Terus nek wonten tiyang dikei bondo dening Gusti Allah, terus napa piyambakipun seneng infak tanpa perhitungan, ngoten niku saged kenging dipun hasudi, kenging dipun irini dengan maksud napa? Dia kepengen Gusti muga-muga aku kaya iku yo, duwe duit akeh terus kepengen napa? Infak. Niku makna dari dawuhipun Kanjeng Nabi bahwa ada hasud yang diperbolehkan, tapi jelas hasud niki hasud sae. Tapi secara umum ketika berbicara hasud niku nggih menika perkara ingkang mboten sae. Nggih menika sifat-sifat dengki. Kanjeng Nabi dawuh la yastami'u fi jawfi 'abdin
tidak akan kumpul di dalam hati seseorang. Gimana kon apa? Al-iman wal hasada. Al-imanu wal hasadu. Iman dengan sifat hasud itu tidak akan kumpul menjadi satu. Karena apa? Akan senantiasa kontradiksi, berlawanan. Percaya sifat hasud ini selalu berlawanan. Berbeda dengan dengan harapan orang lain harapan dia mendapatkan kenikmatan untuk meniru kebaikan. Namanya pun dalam bahasa Arab namanya pun ghibtah. Wa hiya anta tamanna li nafsika mithla ni'mati allati taraha ala hika min fadlillah. Mengharapkan kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh saudaranya dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu kenikmatan kenikmatan bangsa agama maupun kenikmatan bangsa dunia. Wa hadzal hasad napa? Wa hadzal hasadu ma'nahu al-ghibtah niki. Maknane pun ghibtah. Iki saking kitab tafsiripun Imam Qurtubi. Nggih menika ulama mutaqaddimin kang wafat tahun 671 Hijriyah. Wow. Hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Maka apa yang dilakukan oleh ahlul kitab, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Ketika Allah menasehati datang Kanjeng Nabi, datang tiang-tiang muslim, orang-orang ahlul kitab sing duweni sifat hasud niku supaya dipun ngapura. Fa'fu wasfahu, dipun ngapura, walaupun mereka senantiasa wong-wong ahlul kitab niku terus berusaha berbuat jahat terus, berbagai macam mereka daya. Wis saiki sing lagi rame wis gencatan senjata Israel, tetep nyerang, diserang, padahal wis sepakat gencatan senjata Palestina, gencatan senjata Gaza diserang terus. Mereka senantiasa berbuat curang. Itu memang karakter dari sejak dulu. Hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tapi Allah mengajarkan walaupun mereka telah berbuat hasud supaya dipun ngapura. Ada satu riwayat mengatakan ayat niki fa'fu wasfahu terhadap orang-orang ahlul kitab yang curang niku dipun nasakh dengan karena mereka selalu nantiasa membuat kecurangan dengan dinasakh dengan ayat untuk memerangi orang-orang kafir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah datang perkara datang segala sesuatu niku zat ingkang kuwasa. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa aqimu lan jumenengaken sira as-sholata ing salat. Wa atu lan tunaikanlah az-zakata terhadap zakat. Wa ma lan terhadap sesuatu tuqaddimu yang engkau lakukan, yang engkau sudah lakukan li anfusikum untuk dirimu sendiri min khairin dari kebaikan yang engkau lakukan, yang engkau sudah lakukan, tajiduhu indallah,
engkau akan mendapatkannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menasihati kita, memerintahkan kita untuk menyikapi apa yang dilakukan oleh ahlul kitab menika supaya kita konsekuen untuk melakukan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika napa? Melakukan kewajiban iqamus shalah wa itauz zakah. Nglampahi kewajiban nglakoni salat dan kewajiban zakat. Ay hafidhu ala umudil Islam, untuk kita konsekuen menjaga dua hal yang menjadi pondasi dari Islam, menjadi rukun Islam nggih menika napa? Salat dan zakat. Dua rukun Islam niki menjadi yang terpenting, menjadi hal yang sangat penting. Karena apa? Dua ibadah niki, salat dan zakat niku ibadah yang bersifat ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Wa yaqrabu ilaihi bil ibadah al badaniyah wal maliyah. Ibadah salat, ibadah yang dilakukan dengan badan kita untuk sowan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat, bagaimana kita mengatur hubungan kita dengan sesama manusia. Ibadah sosial. Ono ibadah apa? Murni untuk diri kita, ada ibadah yang sifatnya sosial, zakat. Terus apa? Kurban. Ibadah-ibadah sifatipun sosial. Artosipun apa? Kita tidak hanya fokus untuk membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tapi di samping hubungan baik, hubungan kita dengan Allah juga membangun hubungan baik dengan sesama manusia. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Apa yang sudah kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, kita akan mendapatkannya. Ay ma tataqarrabu ila Allah min sholatin aw shadaqatin aw amalin shalih fardhon kana aw tatawwu'an, baik itu ibadah fardu atau ibadah sunnah. Baik ibadah fardu atau ibadah sunnah, tajidu sawabahu indallah, kita akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Wonten ayat sanes napa? Man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada diri kita. Nek nglakoni apik mesti napa? Kebaikan tersebut akan kembali terhadap diri kita. Wa man amila sholihan wa man asaa, barang siapa yang melakukan kejelekan, maka kejelekan tersebut juga akan kembali terhadap diri kita. Ayat niku man amila sholihan falinafsih, manfaatnya terhadap diri kita, tapi kejelekan akan memberikan madharat terhadap diri kita. Jadi napa nek nglakoni apik ya bakal kita ngunduh apik, nanam kebaikan kita akan panen kebaikan. Begitupun ketika kita menanam sesuatu yang tidak baik, maka kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Sing sapa wonge nulungi wong bakal ditulung. Sing sapa wonge bantu wong bakal dibantu. Itu hukum alam.
Nek wonten pertanyaan-pertanyaan saged dipun ibu-ibu barangkali ada apa wonten pertanyaan. Jadi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Perkara-perkara kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, kita akan mendapatkannya, akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay raqibun 'alaikum. Apa niku? Raqibun 'alaikum muttali'un 'ala a'malikum. Raqib niku artosipun nginjen-nginjen, tahu. Muttali'un, kita akan melihat terhadap amal-amal yang kita lakukan. Fayujazikum 'alaiha yaumaddin. Maka Allah akan membalas terhadap diri kamu terhadap amal-amal yang kita lakukan nanti di hari kiamat, hari pembalasan. Imam As-Sabuni, sangka tafsir Imam As-Sabuni niku ulama zaman sakniki. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu, dan berkata mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, la yadkhulal jannata, tidak akan masuk surga illa man kana hudan, kecuali orang-orang Yahudi, au nasara, utawa orang-orang Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Orang Nasrani juga mengklaim tidak akan masuk surga hanya orang Nasrani. Tilka amaniyum, itulah harapan mereka. Jadi harapannya wong Yahudi sing mlebu surga yo hanya orang Yahudi. Wong Islam, wong Nasrani tidak akan masuk surga. Begitupun sebaliknya, orang Nasrani menganggap orang Yahudi juga salah. Karena apa? Dia ingkar terhadap Nabi Isa. Orang Yahudi pun menganggap orang Nasrani salah. Karena apa? Ingkar terhadap Nabi Musa. Qul, ketika harapan mereka begitu, qul, katakanlah wahai Muhammad, hatu, datangkanlah burhanakum, dalilnya, in kuntum shadiqin, sampaikan kepada mereka ketika mereka mengatakan bahwa hanya mereka orang-orang Yahudi yang berhak masuk surga, mengklaim kebenaran sendiri. Begitupun orang Nasrani. Ini dalilnya. Mana dalilnya? Mana apa yang engkau klaim adalah satu kebenaran? Mboten jelas nggih ternyata nggih terlalu alit. Jadi mereka menghukumi dirinya, fahakamu li anfusihim bil jannah. Mereka orang-orang Yahudi menghukumi dirinya, saya menjadi orang ahli surga. Begitupun orang Nasrani. Wa hadza mujarradu amaniyyu ghairu maqbulatin. Ini adalah harapan-harapan mereka yang ditolak. Illa hujjatun, kecuali illa bi hujjatin wa burhanin, kecuali dengan hujjah dan dalil. Jadi klaim-klaim mereka supaya dibantah dening Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Gusti Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bala, ayat niki sak samunipun bala. Tidak demikian, man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Man, yaitu seseorang yang aslama, yang Islam tunduk
Islam niku asalipun tunduk, menundukkan wajhahu terhadap wajahnya, menundukkan lillahi terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun. Orang tersebut yang senantiasa berbuat baik, falahu ajruhu indallah, maka baginya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang bukan mereka, orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, tapi justru orang yang menundukkan wajahnya ditundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud wajah niku merupakan satu gambaran, satu bagian dari tubuh yang mulia. Ini apa enggak? Wajah ini kan bentuk tubuh yang mulia. Ketika anggota tubuh yang mulia saja ditundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Kanjeng Nabi dawuh, aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih fahuwa sajidun. Keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya niku ketika kita posisi ini pun sujud. Mergo napa? Sujud kita niku ngasorake diri kita, merendahkan diri kita, muka kita, wajah kita yang mulia direndahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah merendahkan wajah kita, maka anggota tubuh yang lain pun maka otomatis direndahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk sujud dumateng Gusti Allah, wa huwa muhsinun, dan orang-orang yang berbuat baik, falahu ajruhu indallah, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ini menika surganipun Allah, tidak ada rasa ketakutan dan tidak ada rasa kekhawatiran. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. Orang-orang Yahudi berkata laisatin nasara ala syai', bahwa orang-orang Yahudi tidak menganut sesuatu agama yang benar. Begitupun orang Nasrani berkata sama. Wahum yatluna kitab, sementara mereka membaca kitab. Orang Yahudi kenapa? Maos kitab Taurat, Nasrani maca kitab Injil. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Kadzalika, begitupun qala, berkata sapa alladzina, orang-orang la ya'lamuna mithla qaulihim, orang-orang yang tidak tahu terhadap apa yang mereka ucapkan. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Jadi mereka menghukumi dirinya merasa benar, padahal apa yang dilakukan ketika mereka tahu terhadap wonten maos kitab Taurat tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Nasrani membaca terhadap kitab Injil tentang kebenaran yang disampaikan oleh baginda Nabi, tapi mereka ingkar terhadap apa yang mereka baca. Orang Yahudi ingkar terhadap kitab Taurat, orang Nasrani ingkar terhadap kitab Injil. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Allah akan menghukumi terhadap apa yang mereka perselisihkan, apa yang mereka klaim, merasa mengklaim kebenaran. Embenjang wonten yaumil qiyamah niku sifat-sifat karakter-karakter orang-orang ahlul kitab, baik dari orang-orang
Yahudi maupun orang-orang Nasrani kang sifatipun senantiasa selalu diriputi rasa cemburu, sifat hasud dumateng tiang-tiang Islam. Tidak ingin wong Islam besar, ora seneng nek wong Islam menang, wong Islam maju. Selalu berbagai cara mereka lakukan. Iki orang-orang Yahudi. Piye carane wong Islam dudu gawe napa membuat konflik terus membuat fitnah lan sanes-sanes meniki yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang. Para rawuh ingkang kawula muliaken, mekaten tentang gambaran sifat-sifat kedengkian orang-orang Yahudi baik sangka ahlul kitab maupun sangka tiang-tiang ahlul kitab, baik sangka Yahudi maupun sangka Nasrani. Mugi-mugi mawon kita saged mundhut hikmahipun saking ayat-ayat sakmenika. Amin Allahumma amin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad